Dulu tuh aku dibully pas umur sekitar 17. Kalau bisa aku kasusin nih, aku kasusin tak tuh gerendasmu kayaknya kayak gitu kata-katanya. Kan parah banget gak sih? Diancem, dilecehkan. Aku 3 kali loh bener-bener bunuh diri nih. Pengen bunuh diri mas? Nggak pengen, udah. Tapi nggak mati-mati? Enggak. Hai, aku Maya Audita, kembali lagi di channel Kian MD. Tahu nggak sih, sekarang tanggal 10 Oktober itu Hari Kesehatan Mental Sedunia. Emang hari mental kesehatan tuh, emang kamu kenapa sih dengan hari itu? Ya, jadi keinget masa lalu pernah dibully. Dulu tuh aku dibully pas umur 2015, berarti umur sekitar 17. Bayangin dong, 17 dibully. Itu bullynya di sosmed. Mungkin karena aku di penampilannya sopan ya, dulu kan pernah nyantri juga, jadi tiba-tiba mereka lihat aku di sosmed dengan penampilan yang solehot gitu, jadi mungkin shock. Wajar sih, cuman kan nggak perlu gitu loh kayak ngebully segitu parahnya, soalnya sampai ngancem-ngancem juga yang ngebully. Emang buliannya tuh terbentuk seperti apa sih? Sosmed. Oh di sosmed? Di sosmed. Ada ini nggak sih sampelnya itu? Buliannya gimana? Gitu? Masih, bahkan sampai sekarang aku masih menyimpan bukti-bukti itu semua. Mungkin banyak yang menghujat, tapi cuma satu orang yang benar-benar sampai sekarang pun nggak bisa sembuh, nggak bisa maafin orang itu. Dia tuh awal-awalnya kayak nawar sih, kayak yang berapaan gitu. Maksudnya nawar untuk kayak kita beli wanita gitu? Oh. Berapa gitu, itu kan udah melecehkan kan. Dulu kan nama aku Maya Endarista. Nah dia tuh kayak bikin status gini di Facebook, zaman Facebook kayak mau nonton Maya Endarista tapi takut nggak kuat gitu kan, kayak banget nggak sih. Habis itu kan dia memancing orang-orang buat ngerendahin aku dong. Habis itu aku ikutan komen lah ke mereka kayak kok kayak gitu sih gitu loh. Tapi mereka bilang, loh emang Maya Endarista itu cuma kamu, siapa lagi anjing gitu kan, siapa lagi kalau bukan aku gitu. Nah dari situ aku benar-benar yang trauma banget, karena di situ aku masih bocil, belum bisa nahan emosi dong, kayak masih ngelayanin mereka omongan, jadi kayak bulian orang-orang. Coba sekarang masih kecil dong, 17, dibully segitu banyaknya. Nah sekarang kan umur kamu udah 23 nih, terus kamu kan sekarang juga di Jogja kan? Mereka tuh masih bully kamu nggak sih, dan cara menyikapinya mereka tuh gimana sih? Aku sih menyikapinya udah biasa aja, apalagi buat yang orang lain yang ngebully itu aku tahu dulu cuma mereka tuh kayak yang ya udahlah ikutlah, oh Maya tuh lagi kayak gini ya udah ikutan bully gitu. Cuman buat yang satu orang ini aku benar-benar nggak bisa maafin. Ya kalau ketemu sama yang lainnya aku biasa aja, cuma kalau yang satu orang ini sekali pernah ketemu itu aku benar-benar nggak ngejawab, dia ngomong apa aku ngejawab. Aku sebenci itu sama orang itu. Kalau bisa aku kasusin nih, aku kasusin. Sebenarnya bisa sih, cuman kayak udah kenal aja. Tahu lah, sebenci itu sih aku benar. Jadi sampai sekarang tetap nggak mau maafin? Nggak mau maafin. Tapi dia itu sampai sekarang tuh masih bully kamu nggak sih? Maksudnya Enggak dong. Kan sekarang udah Instagram nih, sosmednya nih. Nah masih nggak sih dia follow kamu atau dia pakai fake account atau gimana? Nggak tahu, mungkin udah enggak sih. Udah enggak, cuman kayak akunya tetap nggak bisa maafin, tetap sebenci itu. Dan soalnya dulu dia sampai ngancem-ngancem aku, tak tuh gerendasmu kayaknya kayak gitu kata-katanya. Kan parah banget gak sih? Diancem, dilecehkan, kan udah parah. Dia tuh sebenarnya motivasinya apa sih? Maksudnya bully kamu Nah, dari awal tuh karena apa gitu? Mungkin ada sebab yang mungkin dia nggak suka dari kamu. Nggak tahu dong, dia kan udah lebih tua dari aku, Gitu. jauh banget. Atau mungkin dia suka sama kamu dan nggak kesampaian? Mungkin? Enggak, aku dulu kan masih belum iya. good looking. Emang sekarang good looking? Good looking sih. Oke, ini kan temanya Hari Kesehatan Mental ya tadi ya. Nah, sekarang kesehatan mentalmu sendiri tuh gimana?
Kalau bahas ini sih aku awal-awal malu ya dan belum paham juga masalah kesehatan mental. Tapi setelah kesini tuh kayak jadi takut, sering ngerasa diomongin orang kayak ibaratnya kita lewat aja kayak orang itu kok jadi kayak bicarain aku gitu, jadi sensitif. Oh, jadi Merasa saya kayak dirundung terus gitu loh. Merasa kayak ada orang yang membicarakan terus gitu. ada trauma berarti ya? Iya, itu traumanya. Walaupun orang itu nggak ngomong apa-apa, tapi firasat kayak, aduh ini orang menilai aku jelek gitu loh. Jadi merendahkan ke diri sendiri gitu loh. Jadi kalau ada yang memuji aku, enggak. Aku mesti mikirnya pujian itu adalah kayak penghinaan gitu. Di situ sih. Dan aku udah pernah ke psikolog. Ya katanya sih kayak aku jadi tidak mencintai diriku sendiri karena hujatan mereka. Oke nih, kamu kan ya emang sih kamu trauma dan kamu juga apa ya kayak kena mental gitu kan. Tapi Tuhan aja memaafkan umatnya. Apakah kamu nggak mau maafin itu orang yang udah ngebully kamu tuh? Aku bukan Tuhan. Aku tetap nggak bisa. Enggak. Buat saat ini aku nggak bisa maafin. Maaf. Terus umpama mereka tuh benar-benar minta maafnya itu langsung ke kamu itu, nemuin kamu dan mereka menyesali perbuatannya tuh, apakah kamu tetap nggak mau maafin mereka yang udah bully kamu? Maafin kok. Kalau ada kata-kata menyesal aku maafin. Oh berarti masih ada hati nurani? Karena dia nggak tahu separah apa trauma aku. Aku 3 kali loh benar-benar bunuh diri nih. Pengen bunuh diri maksudnya? Nggak pengen. Hah? Udah. Tapi nggak mati-mati? Enggak. itu terima kasih banget ya Allah karena masih melindungi aku 3 kali. Yang pertama minum obat-obatan apotek, kan sering sakit-sakitan, kayak asam lambung, kayak puskesmas selalu nyimpen obat-obat apotek. Aku udah minum. Ya udah aku cuma ke rumah sakit doang. Terus aku udah pernah nyayat-nyayat, ini ada kok bekasnya. Sayatan di tangan? Sayatan di tangan, ada bekasnya. Terus minum obat lagi tuh kok ulang kedua kalinya. Ya masih hidup, hidup alhamdulillah. Yang ketiga tuh? Yang ketiga paling parah sih, soalnya belum lama. Apa itu? Kemarin ini ada kabel roll, kan besar itu kabel roll besar. ya. Aku ikat ke sini. Cuman kan kalau orang nafasnya diginiin tuh kayak pori-pori mau pecah kan. Udah kayak yang ya Allah ampuni dosa hamba-Mu. Ini temanku ngetok, dia tahu kalau aku lagi nggak sehat gitu loh, kayak ya udah dia ngambil kunci kayak udah kamu sini nggak usah sendirian gitu. Itu dampaknya kalian ngebully aku. Mungkin aku happy aja kelihatannya, seneng makan, tidur enak, main, ketawa-ketawa, nongkrong. Udah nggak tahu kesehatan mental aku. Tapi jangan sampai bunuh diri lah, Ya, karena bunuh diri itu kan perbuatan yang dibenci Tuhan dan nggak akan masuk surga. Nggak tahu Kak, aku tuh rasanya kayak nggak berguna gitu loh. Aku merasa kayak tersakiti terus gitu loh, paham nggak sih? Kayak orang kan bayangin dong 17 tahun loh. Terus kayak orang tua kan pasti shock kan? Dan orang tuaku bukan tipe orang yang ngebela anaknya. Kayak jadi aku pas umur 17 tahun nggak punya siapa-siapa. Loh, orang tuamu nggak ngebela kamu? Why? Ya orang tua aku soalnya alim sih, jadi tahu aku kayak gitu kecewa. Bukannya nggak ngebela mereka, nggak ngebela siapa-siapa, nggak ngebenerin siapa-siapa. Cuman kecewa, ya aku pun memaklumi itu. Cuman kan pas aku dibully itu aku bener-bener nggak ada. Oh berarti orang tuamu tuh karena orang tuamu apa ya? Maksudnya agamis ya masuknya ya? Agamis terus kamunya agak nakal gitu dalam segi penampilan gitu kan? Nah itu bully tuh apa itu kata-kata nakal? Yo kan maksudnya itu apa ya, di mata awam sih. Tapi kalau udah kenal kamu kan mereka tahu gitu siapa kamu, dan kamu tuh juga nggak pernah aneh-aneh gitu kan maksudnya. Ya sewajarnya yang tinggal di Jogja tuh gimana lah. Tapi aku bersyukur kok dengan mereka dulu ngebully aku kayak gitu, aku bisa membuktikan kan, walaupun karya aku nggak sebagus itu, cuman mereka jadi lihat gitu loh sekarang, kayak aku bisa konten, aku bisa cari uang dari sosial media. Emang karyamu apa aja sih yang udah bisa jadi maksudnya lebih ke komersil itu apa aja sih?
Udah tahu lah, nggak usah nanya anjir. Yo kan ada, maksudnya kalau aku kan fotografer, terus ada foto, ada. Ya, aku mau bilang penyanyi juga, penyanyi. suaraku busuk gitu loh. Itu kan kesalahanku di situ, nggak sehatnya tuh di situ. Tapi kan laku. Iya, makanya itu. Nah, Nah, dari situ kakak harusnya menyadari dari kata-kataku yang kayak, kak aku tuh malu dengan suaraku karena aku sekarang mulai nggak menghargai diri aku sendiri karena udah dijatuhkan mentalku dari dulu sama mereka. nah, tapi kamu tuh ada fans nggak sih? Khusus gitu, maksudnya orang yang bener-bener suka banget sama kamu. Iya. Dalam arti fans ya? Kalau dulu ada, kalau sekarang udah lama banget kayaknya. Oh, udah lama nggak berkarya gitu. Ya paling sekarang berkaryanya bikin konten-konten gitu kan. Jadi kayak yang nggak naik dulu emang ada. Tapi kalau sekarang udah nggak tahu lah, udah tua juga nih kalau. Ya enggak lah, 23 tahun tuh masih muda ya. Ya aku cuma buat pesan sih sama orang-orang, jangan pernah membuli. Kalian kan nggak tahu kehidupan mereka aslinya tuh gimana. Kamu tahu kan dunia entertain tuh banyak aktingnya. Yes, drama. Jadi kalau yang aku omongin apa itu belum tentu benar, yang aku lakuin di sosmed itu belum tentu kenyataan di. Kayak ibaratnya aku amar sama temen-temenku yang merokok belum tentu lah aku merokok. Gitu. Jadi wis lah, menanggapi sosial media itu dengan santai, slow. Itu tuh cuman drama. Tapi cerita di konten ini real ya? Real, ini real, aku bener-bener real banget. Ini tuh kayak dari lama banget aku pengen ngungkapin ini, akhirnya tercapai. Oke nih, seumpama yang udah pada ngebully kamu tuh ya, aku nggak mau sebut merek, pokoknya yang udah pada ngebully kamu yang bikin mental kamu jatuh Ya, tuh, seumpama mereka nonton video ini nih, apa yang ingin kamu sampaikan ke mereka gitu? Hai, gimana kabarnya? Sehat kan mental kalian? Iyalah, rusak mental, masa mentalnya juga rusak? Gak mungkin lah. Makasih ya, berkat kalian aku jadi seseorang yang lebih baik, menjadi seseorang yang lebih kuat, dan menjadi diri sendiri, dan aku bakal mencintai diri aku sendiri mulai sekarang. Cuman kemarin sempat viral sih. Apa itu? Aku nggak tahu ini masuknya bully apa emang mereka udah care aja sama aku. Ya kemarin sempat deket. Terus ya aku pasang foto sama doi, ya dibuat story sama orang-orang. Terus kayak banyak yang nanya ke ibu aku kayak yang kapan nih gini-gini. Aku nggak tahu sih itu masuknya bulian apa enggak. Semoga sih enggak ya. Semoga mereka udah positif sama aku. Semoga mereka kayak yang ya udah ini jadi teman aku gitu. Ya, mungkin cuma penasaran sih sama kamu, mungkin penasaran sama apa ya? Wah, Maya mungkin sekarang lebih baik lagi. Aduh. Mungkin ya, kan nggak tahu hati mereka kan. Iya sih. Siapa tahu pikirannya boleh dicoba aku dan galup ya. Nggak boleh gitu, nggak boleh seuzon loh. Nggak boleh seuzon. Kita tuh harus Nggak baik. berpikir dan bersangka baik. Berprasangka. Berprasangka. Berprasangka baik sama Nah. mereka. Mau kamu baik, mau kamu enggak, Iya. tetap diomongin gitu. Tetap rasanya sih gitu, tapi nggak tahu nanti mereka komennya dih sok. Tapi ya aku ngerasa gitu sih, jadi enggak sih kak, tapi aku sekarang lebih care sama mereka, lebih bisa menerima mereka. Buat tahun ini sih, kalau dulu aku minder, jadi kayak aku jalan aja merasa diomongin kayak digibain gitu. Tapi sekarang semoga ya mereka juga berpikir sama kayak aku, kayak positif aja. Aku udah mulai dapet teman, udah bisa punya circle tongkrongan gitu. Kamu ada niatan ini gak sih? Move on, maksudnya untuk move on dalam arti udahlah bodo amat dengan mereka yang mau ngomongin aku itu. Jadi kamu tuh udah bodo amat, ada rencana ke arah situ? Bukan rencana sih, sebenarnya aku udah bodo amat. Cuman namanya mental udah kebentuk dari umur 17 kayak kerusak. Tiba-tiba kayak yang nangis sendiri kayak ya ampun aku kok gini banget sih, aku kok diginiin sih, sejelek apa aku gitu loh. Sampai mereka sebenci itu, sampai mereka sengebuli itu. Emang aku sepandangannya mereka tuh sejelek, paham kan? Iya. Entah itu akhlak, itu fisik, itu apa gitu. Tetap ada masa di situnya. Oke nih, kamu kan dulu kamu bilang tadi tuh apa? Pas kamu dulu tuh kamu buluk atau burik sih tadi ya gitulah. Sekarang kan udah cantik nih, udah glow up nih.
mereka tanggapannya gimana? Apakah jadi rebutan kayak atau masih tetap dimusuhi? Kan udah glow up tuh, gimana? Dimusuhin sih enggak, buat rebutan juga enggak gitu. Jadi enggak sih, aku enggak ngerasa buat rebutan sih. Cuman kalau ada yang udah punya istri itu ya 1, 2, 3 ada yang ngegatelin gitu. Oh, tetap ada. Tetap ada lah. Emang Tapi Jogja doang. enggak, tapi itu yang gatel itu dulu pernah bully enggak? Ini sih aku tuh yang aku ingat cuma 1 orang yang benar-benar di pikiranku. Oh. Jadi yang lain tuh mungkin ngikut, cuman aku nggak ngeh gitu ya. Mereka sekarang akunya pada nggak kebuli lah. Jadi aku nggak ngerasa buat rebutan, enggak kok. Tapi yang Ya ada yang 1, 2, 3. punya something itu ada gitu ya. Ada lah. Ada. Makanya aku milih 1 orang buat ngejaga aku kan. Yeay, pasti doi pede banget ya cerita. Emang doi itu siapa? Ya ada lah. Oke nih, sebelum penutup ada nggak sih pesan-pesan untuk kesehatan mental ya apa ya untuk yang nonton video ini gitu? Pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan untuk netizen? Buat kalian yang rasa kayak diri kalian itu udah bermasalah, udah sering nangis sendiri, udah pengen bunuh diri, please lah kalau nggak ke psikolog, psikiater, curhat ke teman kalian. Tapi bingung sih kak, soalnya curhat tuh belum tentu orang lain yang paham itu bakal kayak dengerin. Kadang mereka malah mikirnya itu orang stres, itu orang gila gitu loh. Jadi mending kalian ke pakarnya aja, ke psikolog. Soalnya itu tuh bahaya banget loh. Buat kalian yang di luar sana yang punya sakit mental, yang kesehatan mentalnya sama kayak aku, ingat kalau jaga diri kalian baik-baik ya, cintai diri kalian sendiri, jangan pernah merasa diri kalian tuh jelek, apapun itu banggalah sama diri sendiri pokoknya kan. Oh iya, sampai di sini ya cerita aku yang nggak seberapa penting ini. Cuman itu buat pelajaran aja lah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.